coklat kita, humor sufi, pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Pri? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ini ada tambahan sedikit. Pasti nikmat. Pasti nikmat. Tapi tidak berpengaruh pada budgetnya. Tidak apa-apa, itu kan sebentuk kedermawanan. Oh iya. Ya. Jadi paling menarik itu ketika segala sesuatu bertumbuh menjadi lebih dermawan. Oke. Ya. Biasanya kalau sudah dermawan gitu harus ada kelebihan-kelebihan tertentu. Hidupnya sudah berlebih melimpah ruah. Kalau belum mau apa yang didermakan? Apa ada hidup yang kekurangan itu? Ya. Ya. Jadi kita tidak bijaksana kalau mengkikir-kikirkan diri. Hanya karena pertimbangan ini, pertimbangan itu, pertimbangan rating, pertimbangan honor misalnya. Wih. Karena kedermawanan itu opsinya luas. Berarti nggak perlu saya lanjutkan ini ya permohonan penambahan honor Pri GS ya? Nah, kalau kikir begitu. Ya, jadi mencela-mencel ya. Padahal hanya ketambahan satu kata Iya. pasti. Tapi ternyata tidak membawa kepastian bagi honor kita. ya sudahlah, saya terima dulu kan. Ya enggak apa-apa toh, Mas. Iya, harus apapun kan. Sekarang ini apa ada soal-soal yang bisa kita tidak menerimanya itu? Pandemi ini saja misalnya. Ya. Apa ada kita bisa menerima jumlah paparan, rampungnya kapan? Ya. Ada jauh lebih banyak soal-soal yang tidak butuh pertimbangan kita. Untuk mereka tidak ngurus diterima atau tidak, disetujui atau tidak. Ternyata kita ini bukan siapa-siapa ya Mas ya dalam kehidupan yang demikian dahsyatnya ini ya. Kadang-kadang mengaku siapa-siapa itu hanya untuk menghibur sejenak lah. Eksistensial need itu ya. Jadi itu kan biar manusia itu juga punya rasa mengada itu. Wah, sampean sudah langsung arif dan bijaksana seperti ini. Bar kelegan opo? Lega apa ini? Apa ada orang yang tidak pernah lega itu? Repot. Tapi memang kalau saya itu diizinkan mengerucutkan seluruh persoalan hidup manusia menjadi hanya satu persoalan. Persoalannya adalah kita ini tidak terima. Nah, solusinya juga cuma satu sebenarnya. Terima. Ya toh? Nah, kita uji tesis ini. Apakah Mas Pri terima atau tidak terima jika yang terjadi adalah pengurangan honor? Saya teringat Sayyidina Abu Bakar. Wah, dong, Denny. Ya. Ketika juga mengalami opsi pandemi begini ini. Oh ya? Ya, sebagai seorang sufi besar, sahabat Rasul pula, di sana ada wabah, kok dianggap tidak berani untuk masuk. Oh, berarti beliau dianggap lari dari takdir Allah. Ya. Terus, aku lari dari takdir Allah, tapi untuk lari ke takdir Allah yang lain. Wah, jawabannya sempurna ini. Ya. Nah, soal honor pun begitu. Itu opsi. Nah, opsi kok milih dikurangi, ya pasti enggak, goblok itu namanya. Tapi Mas, kita ini kan masih makomnya tuh berkutat soal honor. Ya. Ternyata ada juga tokoh-tokoh yang bahkan sama sekali sudah tidak memperhitungkan soal itu. Bahkan seringkali tombok dan merelakan aset-asetnya untuk memperjuangkan pemikirannya, pergerakannya atas nama kemanusiaan. Ini kira-kira kita sampai level itu kapan ya Mas? Itu sebetulnya ada di dalam satu kata yang sampean sebut itu, perjuangan itu. Oke. Ya, di dalam konteks perjuangan itu logis, wajar, dan semestinya sebetulnya. Hanya perjuangan ini kan persoalan skala. Ya. Mungkin kita perjuangannya baru sebatas menafkahi anak istri. Ya. Oh, itu perjuangan juga ya? Oh, perjuangan itu berat. Itu saja berat. Rukun dengan istri itu kan jihad sudah. Gak usah curhat toh ya. Nah, tetapi pembagian peran itu kan harus bermacam-macam. Nanti kalau jihad kita hanya di itu, dan itu, lalu keragaman peran tidak terjadi.
Nah, barangkali figur-figur yang sampean sebutkan sebagai berjuang dengan scale up itu sudah pemimpin-pemimpin umat. Ya. Bukan lagi pemimpin-pemimpin kru humor sufi. Merendahkan aku ya. Terus sampean belum tentu mampu loh ngurus bendera loh. Loh, aku saja kuatnya baru jadi anggota kan di humor sufi. Iya. Cuman memang pertanyaanku selalu teknis dan realistis, Mas. Ya. Dana pendukungnya dari mana pergerakan-pergerakan itu? Kok yo iso melaku dengan baik, tumbuh besar dan mempengaruhi kehidupan orang banyak itu loh. Nah, teknis itu kan masih menjadi persoalan manusia teknis seperti kita ini. Oke. Karena perjuangannya itu masih ada di skala yang sangat terikat kepada soal-soal teknikal. Nah, pada skala yang lain, perjuangan-perjuangan itu sudah masuk di dalam skala fundamental. Wah, itu sudah beyond teknik. Nah, itu nggak usah diurus. Itu jalan sendiri ya? Ya bukan jalan sendiri, tetapi ada orbit di sana, toh. Oke, menarik. Aku jadi mencurigai jangan-jangan beliau-beliau yang memiliki fundamen kokoh itu, memiliki orbit itu, secara silsilah itu turun-temurun dari leluhurnya memang begitu ya Mas ya? Genealogi itu kan orbit ya. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu kan satu patron perjalanan. Di luar itu keluar dari orbit. Oke. Jadi orbit itu dalam konteks ini menjadi sangat kaya raya di semesta ini, penuh orbit kan. Jadi orbit humor sufi ada ya. Oke. Di komentar-komentar yang mengorbit di humor sufi itu kan kadang-kadang yang prihatin malah mereka. Misalnya begini. Iya. Acara sebagus ini kok yang nge-like hanya sedikit misalnya. Iya. Itu orbit sebetulnya. Maka orbit itu bukan soal jumlah, itu soal esensi. Kualitas bukan kuantitas ya. Karena isinya orbit itu sudah definitif. Di luar definisi itu tidak masuk orbit kan begitu. Nah, ketika ragam tokoh yang kita undang itu luar biasa variannya, sampai nggak khawatir toh dadi pakar segala. Kaya cacah sosmed lho iki terus KPKP dikomentari seolah-olah pinter dewe di antara yang lain. Lah karena orbitnya memang di situ. Ya kan? Orbit omong tok itu kan ada memang. Iya kan? Ya. Karena kebutuhannya memang hanya di situ. Dan memang hanya itu. Bakolan cangkem tok memang orbit kita ya. Bakulan cangkem saja sudah urip. Salah dhewe percaya ngono. Sing salah sing percaya ya. Makanya apapun peran kita, kalau kita orbit bagiannya di situ, sebetulnya kita tidak harus berkonflik atas orbit orang lain. Sekarang ini persimpangan orbit kan banyak sekali mulai. Karena menyangka orbit orang lain itu lebih menguntungkan. Lebih banyak fans, ya. Lebih banyak hitung-hitungan ini itunya. Nah, godaan-godaan orbit ini akan mengacaukan atmosfer kesemestaan sebetulnya. Sampean cerdas banget ini, pantes lo tak undang dadi narasumber humor sufi. Sekali-sekali gimana ya? Aku mau jadi narasumber itu loh. Aku lelah loh menjadi partnermu begini nih loh. Tapi seringkali narasumber kita ini kan ya memang luas sekali, tapi ya telatai wilayahnya kenusantaraan toh Mas. Kalau diluaskan lagi Mas ke paparan Sunda, ke Lemurian, terus Atlantis. Ya. Itu ada tokoh yang sanggup untuk ngobrol soal itu ya? Banyak. Mungkin humor sufi ini dimandatkan untuk mengurus orbit-orbit semacam itu. Adiluhung berarti yang humor sufi ini? Ya gimana bisanya cuman itu kan? Kayamu. Kita itu mau remeh-temeh itu sulit sekali. Kita ini bisanya hanya adiluhung itu. Ya. Sebelum berlanjut ke makimu tak tes. Sampean tuh tahu apa tentang paparan Sunda lah, tentang Lemuria, tentang Atlantis, tahu apa sampean? Saya itu tahu tergantung apa yang ditanyakan. Jadi pertanyaan itulah standar pengetahuanku. Maka di Facebook itu aku sering membuka forum kau tanya aku jawab itu. Jawabannya ngawur kabeh. Oh, ngawur. Ya. Tapi untuk berani ngawur dengan bahagia
itu sudah mandat yang lain lagi. Ngono ya. Ada ngawur karena benar, ada benar karena ngawur. Tapi nggak mungkin kok ngawur itu benar. Loh, ketika ngawur orientasinya bukan salah dan benar, itulah kebahagiaan. Oh, beyond saya. Iya. Beyond kebenaran itu kebahagiaan itu sendiri. Karena orang-orang yang bertanya kepadaku itu tidak butuh kebenaran. Iya. Mereka kalau butuh kebenaran, cari yang lain. Iya. Termasuk kepada tokoh-tokoh yang akan kita undang itu. Nah, kepada tokoh yang bisa memahami dunia yang jauh di peradaban lama ini, nanti kita berbagi peran. Saya akan bertanya satu persatu, jenengan akan menantang satu lawan satu. Berani pora? Ya, tantangan yang bersifat menumbuhkan itu tidak usah dibikin-bikin karena ia harus menjadi pilihan ideologi hidup. Soalnya beliau ini sosok yang komplit, Mas. Pesilat, pakar psikologi, peneliti sejarah, terapi penyembuhan ya, Mas. Nah, yang terakhir ini penting untukmu, ya. Karena kesakitanmu ini hanya mungkin disembuhkan oleh penyembuh-penyembuh yang kelasnya seperti ini. Iya, aku mengalami ketergantungan honor aku. Soalnya biasanya kan, tak ceritanya sih cek suka duka nih. Cair itu belakangan. Dana talangan harus ada dulu. Sampean tuh sama sekali nggak ada empatinya. Mbok takon piye, Gus, piye butuh talangan pora gue, mbok takon lho. Aku ini menderita sudah lama kok. Kok harus menderita ulang? Apa urusanku? Ya, kita akan bertanya kepada beliau ini dari berbagai sisi. Semoga juga menjadikan kita lebih dewasa, tidak hanya bergantung pada honor. Amin, amin. Nah, kita panggil beliau Kang Diki Zainal Arifin. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini tren terbaru. Jadi, muncul dua. Ini memang ajaib ini memang. Bukan tren terbaru, itu sumber yang sudah cukup dunia akhirat. Itu angle-nya dua begitu itu. Ya. Kalau kita ini kan monotrack, orientasi kita itu masih ada di level penghasilan. Oh iya. Kalau beliau Star Trek ya. Star Trek. Iya. Lintas galaksi sudah beliau ini ya. Kang Diki, gimana kabarnya Kang Diki? Oh, harus baik. Kalau nggak baik, saya nggak bisa ngobrol di sini. Ini sedang di planet mana ini? Ini di planet, bukan planet Hollywood ya, planet Raja Mantri namanya. Itu suatu planet yang ada di satu gugusan. Gugusan buah batu. Iya. Galaksinya apa? Galaksinya Bandung. Jadi kalau misalnya ke sini harus pakai paspor. Paspornya apa? Paspor BCA. Wah. Mas Bri, ini saya itu belum pernah bertemu dengan Kang Diki. Tapi nama beliau sudah harum. Di mana-mana saya sudah dengar. Termasuk dari Mas Henry. Nah, beliau meminta saya untuk sowan kepada Kang Diki. Nah, saya kan menggunakan teknologi kita saja ya toh, acara kita. Beliau kita rawuh, kita undang ke Humor Sufi, Mas Bri. Loh, kalau orang seperti Kang Diki ini kok tidak dikenal, ya bukan salah beliau. Terus? Yang goblok kita yang tidak mengenal itu. Oh, sampean bae sing goblok, aku udah kenal lama. Kan semua ada orbitnya, seperti yang Mas Pri bilang. Wah, belum apa-apa dikutip sudah. Iya. Dan semua juga seperti yang Gus Chandra bilang itu tentang terima. Ya, bagaimana terima? Ya kalau kita harus terima, kasih. Sudah terima ya kasih. Kan bicara soal penghasilan tapi tetap dikasih lagi kan ya. Sudah terima tetap kasih lagi. Berarti tanpa harus memilikinya ya Kang? Iya kan send and receive. Semua juga send and receive. Sudah kita terima lalu kasih tetap aja kita nggak punya apa-apa. Begitu ya Mas Pri? Bagaimana mau membantah guru ya nggak sopan lah kita. Saya tuh berguru pada Mas Pri, saya berguru pada Gus Chandra. Semuanya adalah guru-guru sebetulnya. Alhamdulillah. Tapi kami belum mampu untuk terima langsung kasih itu ya. Terima mampir dulu sebentar, sisanya baru dikasihkan ya Mas Bri. Terima, tabung. Tetap saja dikasihin ke bank Mas. Oh iya.
Kang Diki sibuk apa saat ini? Sibuk ngobrol sama kalian berdua. Wah iya bener ya Mas. Bubar ya Mas ya bubar. Ketika Kang Diki dikaruniai banyak sekali kemampuan adiluhung, itu riwayatnya bagaimana? Dulunya bagaimana? Inilah kehidupan manusia normal, Mas. Jadi kita akan bisa mengeksplor. Kita eksplor saja. Memang ada orbitnya seperti yang Mas Pri bilang. Jadi semuanya itu ada orbit. Saya tinggal mengikuti orbit saja. Oke. Nah, orbit-orbit inilah yang diberikan kepada saya dan saya menerima orbit tersebut. Pasti ada ceritanya, latar belakangnya seperti apa? Ceritanya itu pada suatu hari, di suatu tempat. Dan suatu cerita itu harus dimulai pada suatu hari. Iya. Ya. Kalau saya ceritanya BO ini, Gus Chandra. Ya. Jadi BO itu bawaan orok. Bawaan sudah orok? dari sana, iya. Jadi sudah dari sananya. Mungkin saya sudah diberi orbit seperti itu dari Sang Maha Menjadikan. Saya ambil kata-kata dari Mas Pri karena memang betul manusia itu punya orbit. Tumben betul, biasanya nggak betul Mas Pri itu. Oh gitu ya? Iya. Sebetulnya ngawurnya Mas Pri itu ngawurnya bener loh. Seperti orang ngawurkan pupuk. Itu kan ngawur bener. Syukur. Belum selesai Mas Pri. Mas Pri ngawurnya, saya benernya. Oh iya. Jadi bener-bener salah gitu ya. Lanjut yang tadi gimana? Dari orok. Ketika kemudian diketahui ada keistimewaan, apa yang pertama kali diketahui oleh keluarga? Atau oleh Kang Diki sendiri? Kan saya tidak tahu bahwa itu istimewa. Saya anggap itu adalah hal yang wajar karena saya menganggap semua manusia ya seperti saya. Ya contohnya begini, saya punya mata untuk melihat. Memang semua orang melihat, tapi mungkin sedikit orang yang memperhatikan, Mas. Jadi orang itu banyak yang seeing tapi without watching. Jadi dia melihat tapi tanpa memperhatikan. Terus orang punya telinga, oke telinganya mendengar, tapi apakah telinganya itu mendengarkan, Mas? Ya. Hearing tapi without listening begitu. Ya. Ada lagunya loh. Ya. Lama. Ya. Saya belum lahir itu. Ya. Oh gitu ya. Oh saya sudah, Mas. Nah terus ketika kita sudah mulai menerima, saya menerima nih ceritanya, saya menerima semuanya apa adanya, dan dari apa adanya itu kita akan tahu ada apanya. Nah ketika kita tahu dan ketika kita sudah bersaksi pada diri kita, jadi orang-orang tuh banyak sekarang yang bilang move on ya Mas, tapi move in-nya enggak gitu loh. Padahal yang dibutuhkan sebelum move on itu adalah move in ke dalam dulu. Kita memperhatikan dulu, bersaksi dulu ke dalam. Ini banyak sekali orang yang sekarang ngaku-ngaku bersaksi padahal mah tidak begitu loh Mas. Ya. Aku bersaksi padahal sebetulnya tidak. Melihat pun mungkin belum ya. Ya saya nggak tahu. Tapi yang jelas ada sesuatu di dalam diri kita itu yang sebetulnya itu adalah penerimaan diri kita yang sebenarnya. Ya. Nah, ketika kita sudah menerima diri kita yang sebenarnya tanpa membandingkan dengan orang lain, di sanalah kita akan mengetahui siapa diri kita. Nah, ketika kita sudah mengetahui itu, nah di sanalah
kita akan mampu terus-menerus bersaksi ke dalam diri. Secara molekular, secara kebijaksanaan, secara kesadaran, secara kewaspadaan. Nah, begitu kita mewaspadai ke dalam, di sanalah kunci rahasia semuanya ada. Wah, ini sufi betulan Mas Pri, sampean ini KW ya. Saya sufi suka fikasirieun. Fikasirieun itu orang yang selalu ditertawakan oleh orang lain, Mas. Oh, ya. Jadi kayak pelawak itu fikasirieun. Ketika sudah seperti itu, nah barulah kita akan membuka sedikit demi sedikit rahasia-rahasia yang ada di semesta. Dan di sanalah kenapa saya ada beberapa penemuan lah begitu. Nah, kalau dilacak lagi Kang Diki, masa kecilnya Kang Diki kayak apa? Apa persamaan dan perbedaannya dengan teman-teman? Masa kecil saya kecil, Mas, sama dengan Mas berdua. Loh, Ya, Mas Pri masih kecil sampai sekarang. Kecil, saya kecil apanya? Tidak ada yang membedakan dengan teman seusia secara fisik. Tapi mungkin secara ini habit mungkin yang berbeda. Ya, contohnya apa saja? Ketika saya melihat sesuatu, misalnya daun itu semua orang melihat itu warnanya hijau. Kemudian pikiran saya itu mulai bertanya, kenapa warnanya hijau? Dan terus saya tanya pada guru, ya yang hijau itu adalah klorofil. Tapi kenapa klorofil itu harus berwarna hijau? Oke. Ada juga yang kuning, ada juga yang merah. Nah, kenapa harus kuning dan merah? Nah, terus bertanya, akhirnya tidak ada jawaban dari luar, akhirnya kita mencari sendiri. Nah, saya kenali dulu daun itu. Saya seperti itu sejak kecil, makanya sejak kecil saya itu freak, mereka anggap aneh. Ya sampai sekarang sebetulnya sih. Iya. Nah, dari sana kemudian kita mulai berbicara. Nah, coba rasakan daun, Mas. Merasakannya gimana? Dikunyah atau dilihat atau? Merasakannya itu kita terkonek secara frekuensi. Oke. Jadi kalau dikunyah, ya itu akan diolah oleh perut, dan setelah diolah perut jadi apa dan sebagainya. Tapi tidak, ini daun itu berbahasa, pohon itu berbahasa, semesta itu berbahasa, molekul itu berbahasa, dan semua bahasa itu ternyata mereka punya kekhasannya sendiri. Punya bahasanya masing-masing. Betul. Satu contoh begini, ketika Newton sedang duduk di bawah pohon apel, tiba-tiba menemukan hukum gravitasi. Ya. Padahal dia sedang nongkrong kan di bawah pohon apel. Nah, kenapa tidak setiap hari dia menyadari itu? Apa rahasianya? Aha momennya itu ya? Iya, rahasianya adalah ketika kita menetralkan diri kita, melihat segala sesuatu itu tanpa kepentingan, Mas. Oke. Netralkan, nolkan. Karena semesta ini semua orbitnya itu 3 in 1. 3 in 1? Iya, tritunggal. Oke. Plus, minus, nol. Siang, malam, maghrib, atau sore. Ya. Kemudian hidrogen, misal air H2O, hidrogen 2, oksigen 1. Tubuh, jiwa, dan ruh. Semuanya 3 in 1. Semuanya hukum di semesta itu pasti 3 in 1. Hanya manusia itu jarang menyadari. Ketika kita ingin melihat di dua sisi, plus dan minus, kita berarti harus di nol. Ya. Makanya ketika tidak ada beban itulah mulai muncul hukum gravitasi. Archimedes membuat hukum bejana berhubungan itu ketika dia berendam kan. Bukan di sekolah. Iya. Dia sedang berendam. Lalu dari sana ketika dia dalam keadaan netral, mulailah dia mengetahui tentang hukum bejana berhubungan. Barulah dia keluar sambil teriak-teriak, Eureka, seperti begitu. Ya. Nah, Nikola Tesla, kenapa dia bisa membuat sesuatu itu yang jauh dari zamannya? Karena ya itu tadi, dia bisa menjadi receiver. Padahal kita itu sehari-hari send and receive, Mas. Kita menghisap udara pun itu send and receive, menarik lalu membuang, menarik lalu membuang. Nah, itulah yang harus kita rasakan, makanya kita bisa mengenal semuanya. Ya. Sampai pada poin ini saya harus minta maaf sama Mas Pri. Karena ternyata yang kamu lakukan bener, Mas. Ngajak ngomong binatang, ngajak ngomong pohon, itu ada ilmunya, Mas. Cuman Mas Pri belum nyampe pada kesadaran. Masih jauh perjalanannya, Mas Pri. Ya. Mas Pri itu sudah sadar loh kalau saya lihat. Oh, udah. Hanya orang nggak tahu. Syukur. Mas Pri itu ganteng loh, Mas. Iya. Ya hanya orang nggak tahu kalau Mas Pri itu ganteng. Syukur. Mas Pri, kalau meninjau sosoknya Kang Diki gimana? Paparan singkatnya aja sangat mendalam itu tadi. Ya karena Kang Diki memang dimandatkan ke jurusan itu. Jurusan-jurusan itu saya tidak tahu persentasenya di negara ini. Karena biasanya negara-negara yang tidak terlalu mencintai, saya menyebutnya sebagai, jangan ditafsirkan merendahkan ya. Tetapi ini peluhuran.
local genuine itu ya. Local genuine, oke. Itu setiap bangsa kan kehilangan genuisitasnya. Ini berbahaya. Harus ada peradaban-peradaban besar agar keragaman itu sebetulnya ujungnya adalah konservasi kepada genuisitas. Ya. Kita butuh sosok seperti Kang Diki berarti ya. Kita ini kan netral. Ya. Ya. Coba yang tidak netral pasti bisa musuhin beliau. Betul. Ya, Betul. Orang seperti beliau ini punya banyak fan, punya banyak musuh. Haters ya. Hater. Kita netral karena kita tidak cemburu, tidak iri dengan kecerdasan beliau. Kita sudah sadar kita nggak mampu. Kita sudah sadar kalau kita nggak punya yang diirikan. Iya. Tapi Kang Diki, saya juga mengalami fase memperhatikan daun. Cuman waktu itu saya pikir daun ini kan hijau saja cukup. Tapi kenapa Gusti Allah kok harus mengarsirnya? Ini Gusti Allah ini kurang kerjaan ini kayaknya. itu kerjaan besar Gusti Allah malah. Justru. Gusti Allah itu maha besar, maha luar biasa, dan semuanya diberikan pada kita. Dan beliau menjadikan semuanya itu adalah sebagai petunjuk, sebagai ilmu. Jadi arsisan itu penting di daun itu? Harus, karena semua orbit, seperti yang Mas Pri bilang. Semua adalah orbit, semua adalah alur, karena kehidupan itu punya orbit dan punya alur. Seperti air punya alur, gravitasi punya alur, frekuensi punya alur, semuanya juga punya alur. Itulah orbit. Itu belajar sendiri semua atau ada gurunya, Kang? Saya nggak punya guru, maksudnya guru manusia nggak. Kalau butuh guru, bilang loh ke kami loh, nggak apa-apa loh. Oh iya. Saya juga sekarang sedang berguru pada Mas Pri dan Mas Chandra. Guru yang baik membiarkan muridnya belajar sendiri ya Mas Pri. Kan itu kan, Cul Barudak Sinarulin itu CBSA ya. CBSA. Nah itu saya sudah lahir tuh. Kalau bahasa Sundanya CBSA itu Cul Barudak Sinarulin. Jadi biarkan saja anak-anak biar main sendiri gitu. Oh. Anak-anak saya itu nggak ada yang sekolah, Mas. Loh, terus? Kayak tukang parkir aja terus. Loh, anaknya Mas Pri juga ada yang homeschooling, tapi kan tetap schooling walaupun home. Saya yang diamanahi anak, bukan sekolah. Oh, kita sebagai orang tua yang diamanai anak oleh Tuhan, bukan sekolah ya? Bukan. Nah, saya membimbing anak secara langsung. Jadi saya bawa anak-anak saya itu kemana-mana. Saya didik mereka jadi pengusaha. Dan sekarang sudah pada jalan sih semuanya. Yang jelas, setiap anak itu unik. Ya. Saya akan membuat mereka menjadi dirinya. Ya. Dan tugas manusia itu di planet ini adalah menjadi pemimpin untuk dirinya dulu. Oke. Setelah menjadi pemimpin, kita akan berkoordinasi dengan pemimpin-pemimpin lain. Jadi tidak ada jalur komando di sini. Tidak ada jalur komando, tidak ada yang lebih tinggi di antara kita. Tidak ada. Sejajar. Semua khalifah fil'ad. Khalifah fil'ad itu semua sejajar. Semua silih asa, silih asi, silih asuh. Itulah yang diajarkan oleh leluhur kita sejak dulu. Makanya kita gemah ripah loh jinawi, tidak ada persaingan. Karena tugas manusia di planet ini tuh bukan bersaing, tapi untuk bekerja sama. Jadi saya ajarkan anak-anak saya untuk bekerja sama dengan semuanya. Perbedaan itu adalah untuk menyatukan, bukan untuk bersaing. Seperti contohnya kita membangun suatu gedung. Di sana itu penuh dengan perbedaan. Ada batunya, ada batanya, ada semennya, ada pasirnya, ada kayunya, ada kacanya, dan sebagainya. Dan semua perbedaan itu menjadi harmonis ketika disatukan. Kenapa manusia tidak belajar dari gedung? Kemudian musik. Musik itu ada bass, ada melodi, ada vokal, ada drum, dan sebagainya. Semua itu berbeda. Tapi ketika sudah harmoni dan mengikuti orbitnya, waduh itu jadi luar biasa kan Mas? Iya, ada Chandramala, ada Pri GS, terus harus bagaimana? Harus kompak dan kita benar-benar tidak saling membuli. Jadi kalian harus damai ya. Dengar Mas Pri. Harus damai Mas Pri, berat itu ya Mas Pri ya. Ya, tapi yang penting itu berdamailah dengan diri sendiri. Iya. Tapi mata pencaharian kami dari berantem. Nah, itulah buzzer namanya. Mas Pri, kalau kita melihat sosok Kang Diki, kita harus menyebutnya sebagai apa nih Mas Pri? Moderator, motivator, provokator, profesor atau apa? Seorang filsuf dari Jerman menegaskan ada manusia multidimensional. Woi, apa itu? Ya mungkin setiap manusia itu multidimensional itu.
Hanya ada yang bersungguh-sungguh kepada pemandatannya, bahkan dimensi daun saja sampai ditongkrongin dengan intensitas tinggi semacam itu. Ya. Ada cukup dengan intensitas, oh ini cukup di sayur, ini cukup untuk makanan ternak, ya. 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 Nah, Kang Diki mungkin kebagian peran-peran yang sangat sedikit kalau tidak boleh dibilang terbatas jumlahnya. Ya. Maka lagi-lagi kalau saya ketemu tamu-tamu humor sufi itu, sebelah sisinya saya sangat bahagia. Sebelah sisinya saya cemas. Cemasnya kenapa? Karena kembali kepada daya rawat kebudayaan kepada orang-orang semacam ini. Ya. Apakah ada sistem maisenas di negara itu? Apakah ada sistem konservasi yang bersifat politik, bersifat kebudayaan, dan bersifat ekonomi? Ya. Sampean cerdas. Oh, terima kasih. Seluruh kecerdasanmu diblokir oleh negara atau oleh sistem politik. Sangat memungkinkan. Karena misalnya ini mengganggu bisnis yang sudah menjadi cetak biru berbagai kepentingan itu. Ya, sampean boleh menemukan apa-apa saja. Tapi kalau itu mengganggu kemapanan vested interest tertentu, wah ini dianggap memotong kepentingan. Itu mungkin terjadi ya? Loh, politik itu absurditasnya tinggi. Oh ya. Ketika jenengan menemukan contohnya thorium ya. Iya. Itu apa yang terjadi? Yang kedua, jenengan punya Krypton nggak? Siapa tahu Mas Primo jadi Superman. Oh, Superman jangan mau Mas, kolornya di luar. Ceritanya begini, kenapa itu thorium bisa kita manfaatkan dan sebagainya. Seperti tadi, ketika kita sudah berbicara, bercakap, gitu kan, kita merasakan keberadaan diri kita dengan semesta kita. Kita bersatu, kita bersaksi. Ya salah satu contoh lah, air lah. Air. Kan kita diperintahkan kan, afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun. Sudahkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Itu di Al-Waqiah 68 itu kan. Ya. Jadi ketika Sang Maha menyuruh kita memperhatikan air yang kamu minum. Kenapa kita tidak nurut gitu loh? Ya. Ini kebanyakan kitab ini hanya sebagai hafalan. Jadi akhirnya tidak memahami yang sebenarnya. Karena di sana makna tersiratnya itu luar biasa. Hanya hafalan bukan amalan ya. Akhirnya ritualnya tanpa spiritual. Padahal yang pertama diajarkan itu adalah spiritual. Ketika kita disuruh bersaksi, kenapa kita tidak bersaksi pada semuanya? Ketika kita sudah bersaksi secara keseluruhan dan sebagainya, ada suatu hal-hal yang memang bisa mengakselerasi air itu sendiri. Begitu. Contohnya menjadi apa air itu? Ini air minum. Ya. Sekalian saya haus soalnya. Oh iya, nggak apa-apa. Emang suguhannya online ini. Nah, sekarang saya contohkan sajalah, biar bersaksi, Mas. Ya. Nah, ini LED biasa. Ini kalau misalnya di sini ada baterai. Ini kalau misalnya saya konsletkan seperti ini nyala. Ini kan tidak. Ini tidak ya. Nah, Oke. Ini biasa, ini LED biasa. Nah, di sini ada logam cerdas. Logam cerdas. Nah, inilah yang namanya Diki Alloy atau logam yang saya buat sendiri. Dan sebetulnya inilah teknologi leluhur kita. Dari apa itu logamnya? Nah, logam ini sebetulnya saya mencontek, Mas. Oke. Mencontek dari teknologi leluhur kita. Yang namanya teknologi Lemurian itu. Oke. Ya. Nah, di dalam teknologi Lemurian itu ada suatu logam yang bernama Kraiman. Kraiman. Nah, Kraiman ini yang ini saya pakai ini yang level 16 ini. Saya buat yang level 16. Ini masih campuran. Campurannya itu ada beriliumnya, ada magnesiumnya, dan ada aluminiumnya sebagai pemadatnya. Nah, ini kalau misalnya logam ini kita beri air. Nah, ini saya kasih. Nah, ini thorium ini. Ini mengandung thorium. Ya. Nah, untuk mengakselerasi air bisa bergerak lebih cepat, itu dibutuhkan yang namanya thorium. Nah, ini saya kasih. Sebetulnya kita sudah memakai thorium itu sudah sejak lama. Itu berupa kaos Petromak. Kenapa dia bisa berpijar seperti itu? Karena mengandung thorium. Atau bahasa Latinnya itu kaos Petromacto. Ya, manut ya Mas Priyo, rasa dibantah. Nah, ini kita sambungkan seperti ini. Ini kan belum nyala tuh, ini belum nyala. Nah, ini thorium itu bisa mengakselerasi air. Ini saya beri air sedikit saja, jangan banyak-banyak. Apa acara umur sufi ya Mas?
sedikit. Jangan banyak-banyak nanti batuk loh. Ya, nah ini nyala kan? Ya. Oh. Ini sudah nyala, Mas. Tuh. Ini sudah nyala. Tuh. Ini saya cabut, tuh mati. Saya tempelin lagi, nyala dia. Itu bukan sulap, bukan sihir itu ya? Bukan sulap, bukan sihir, ini sains. Ya. Nah, jadi sebetulnya nanti air itu bisa jadi sumber energi. Ini sudah nyala, makin lama makin terang kan, Mas? Ya. Iya. Nah, bisa di sini nih, diperlihatkan di sini. Ya. Luar biasa. Nah, ini. Itu bisa terang sampai berapa lama usia thorium itu? Selama airnya ada. Bahkan kalau dibiarkan terus, ini bisa 27.878 tahun nyalanya. Wah. 27.878 tahun. Iya. Terus kenapa nggak digunakan ya ini teknologi ini? Ada undang-undang seperti tadi yang Mas Pri bilang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 64 yang melarang penggunaan uranium dan thorium. Karena Katanya mengandung radioaktif. Tapi ternyata kan terbukti orang-orang yang menggunakan kaos petromak tidak ada yang kesakitan. Ya. Itu punya daya setrum, tapi kita tidak tersetrum. Enggak, lihatin ini. Ini kan saya pegang, dua-duanya saya pegang. Aman kan? Itu bisa dikirim ke Depok sama Semarang? Bisa dikirim. Iya, kita bisa nggak langganan listrik lagi, Mas Pri. Itu bisa untuk menerangi satu rumah penuh, Mas? Sebetulnya bisa, hanya yaitu tadi regulasi. Oke. Jadi kita harus menghormati regulasi lah. Terus Kang Diki menggunakannya untuk apa? Untuk edukasi bahwa ini bisa. Akhirnya saya kerjasama dengan luar negeri akhirnya, tidak di Indonesia. Oh, ya. Mas Pri ini gimana Mas Pri kok berbenturan dengan regulasi, Mas Pri? Padahal untuk kemaslahatan bangsa dan negara loh. Kita ini sekarang krisis energi loh, Mas Pri. Iya. Kan persoalan sosial, persoalan ilmu pengetahuan itu tidak bisa sendirian tanpa sebuah persoalan politik. Karenanya persoalan sosial itu mudah ketika persoalan politik itu dibikin mudah. Ya, oke. Bukan memudahkan ya, tetapi dibikin mudah. Dengan orientasi-orientasi yang sudah jelas sebetulnya. Nah, saya tidak tahu apakah orang-orang seperti Kang Diki ini akan mengubah peta politik kita dalam bernegara. Terutama yang menyangkut ekologi. Ya. Terutama yang menyangkut pendidikan. Pendidikan yang tidak disupport oleh sebuah sistem politik yang berorientasi kepada pendidikan, ia bisa akan terancam menjadi bermacam-macam vested interest. Menjadi jualan seragam, jualan gedung. Oke. Makanya ada uang gedung tuh di Indonesia itu. Ya. Nanti kalau sekolah itu kesulitan juga ada uang genting, ada, ya. Nah, ini sebetulnya adalah sebuah dialog besar kebangsaan. Kalau kita mau mengangkatnya ke dalam skala kebangsaan. Berarti sampean sepakat pendidikan berbasis keluarga nih Mas Pri? Bukan sepakat atau tidak sepakat, itu sebetulnya sebuah kepedihan pilihan sebetulnya. Kepedihan pilihan. Karena sebetulnya sekolah itu harus menjawab itu. Kurikulum itu harus menjawab itu. Kurikulum itu apa kurikulum? Ya, itu kalau di Semarang kan, ya. Artinya jarak ya. Itu bahasa Latin. Yang berarti kita harus tahu batas antara satu dengan tempat lain. Itu kalau dulu ketika zaman orang-orang Romawi kuno, dia berlari antara satu tempat dan tempat itu namanya kurikulum. Yang berarti jarak. Nah sekarang kita dipakai untuk sistem pendidikan kita. Jadi betul kata Mas Pri itu. Loh, Mas Pri nggak tahu kok artinya kurikulum tadi? Enggak apa-apa. Aku mau menjawab begitu, tapi kan sudah ada Kang Diki. Tapi jangan-jangan justru kurikulum gitu yang membuat kita berjarak dengan pendidikan ya? Iya. Karena kemudian kan sekolah itu katakanlah ringkasnya tidak mengambil esensi yang kita inginkan, terutama di mata orang-orang tua yang paham. Akhirnya anak-anak ditarik oleh sebagian kecil orang tua itu, kan begitu? Oh iya. Jadi itu sebuah kepedihan sebetulnya. Kalau kita berpikir secara dramatik ya, tapi kita ini kan orang-orang baik hati.
Baik hati peramah tidak sombong seperti Ruli abangku. Ya. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa tak senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Saat santai larut dalam malam, Suasana seimbang tepat. jadi nikmat. Jarum coklat. Mas Bri, tapi untuk kembali ke era kejayaan Petromak ini gimana Mas Bri? Ini aku apa Kang Diki, ini pernyataan yang sangat saintifik. Ya, Wah, Petromak. sampai nggak mungkin jawab soalnya yo. Ya, makanya itu aku tahu diri lah. Iya, gimana Kang Diki untuk kembali ke masa kejayaan era Petromak ini gimana terus? Bagaimana kok kejayaan yang jauh lebih jaya daripada Petromak? Apa itu? Nah, kejayaan bangsa kita yang sebenarnya, yang sudah gemah rempah loh jinawi sejak dulu, yang orang-orang luar itu datang pada kita. Tolong diceritakan itu, yang soal itu. Nah begini, sejak dahulu kita itu sudah gemah ripah loh jinawi. Semuanya sudah lengkap, semua sudah silih asah, silih asuh, silih asih dan sebagainya. Semua sudah sejajar, semua sudah tidak ada lagi jarak antara satu orang dengan yang lain. Tidak ada yang namanya hierarki, karena semuanya bekerja sama. Ya. Dan semuanya itu mandiri. Ya. Sebentar, Kang Diki, saya sangat curious kepada sejak dulu itu kira-kira batasannya mulai kapan, Kang Diki? Mulai 80.000 tahun sebelum Masehi. Oke. Jadi begini, ketika saya meneliti Gunung Padang, ketika saya meneliti peradaban-peradaban yang ada di Nusantara ini, atau Nusantara, ya, Nusantara itu bahasa Lemuriannya. Oke. Nuzan itu artinya orang-orang kepulauan, Zentra itu orang-orang yang ascending atau meningkat. Ra itu adalah bersama Sang Maha Pencipta dan Maha Menjadikan dan semesta universe. Jadi orang-orang dulu mengenalnya itu dengan nama Nusantara, yang sekarang menjadi Nusantara. Ada yang mengatakan itu Nusa Antara, yang mengatakan itu Nuswantoro, yaitu silahkan deh. Tapi saya ambil dari sejarah Lemurianya. Jadi begini, ketika saya menemukan prasasti Lemuria yang ada di Garut, di Gunung Sadahurip, itu ada suatu bahasa yang mengatakan bahwa semuanya itu, manusia itu adalah gerbang dari Sang Maha Menjadikan dan Sang Maha Pencipta. Jadi kita itu adalah gerbangnya. Dan itulah sumber dari semua kebijaksanaan, kekuatan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan semua yang dibutuhkan oleh planet ini. Di sanalah manusia sebagai khalifah fil ard yang sebenarnya. Itu bahasa aslinya gimana di prasasti itu, Kang? Anjana Gavida Hyangga, Avatara Maninggarungga, Sadubala Arya Dumida, Zakala Mandigwara Zena. Itu bahasa mana? Bahasa Lemuria. Bukan Sunda? Bukan. Itu prasasti yang saya dapat, saya gali sendiri di sana. Kemudian menerjemahkannya gimana, Kang? Yang menerjemahkannya, ya gimana Kang Mas? Diki, sebentar Gus Pupung ini nanti terselip. Kang Diki membaca prasasti itu lewat huruf apa? Lewat huruf Lemuria. Adakah contoh-contoh huruf Lemurian itu, Kang Diki? Ada, huruf Lemuria ada. Membacanya begini, Mas. Ketika manusia itu sudah bekerja sama dengan universe atau semesta lah yang akan memberi petunjuk pada kita. Bagaimana cara membaca, bagaimana cara kita membuat karya nyata dari bacaan itu. Ya, Jadi selama ini banyak orang membaca, tapi orang itu hanya membaca hurufnya, tidak membaca maknanya. Sehingga orang itu tidak menjadikannya apa-apa. Akhirnya hanya hafalan saja. Akhirnya hanya itu sekedar tulisan-tulisan yang hanya indah dipandang. Dan seolah-olah bahwa itu ada filosofi-filosofi yang baik untuk kesadaran saja. Padahal di balik itu ada teknologi yang luar biasa. Sebelum Kang Diki, apakah ada yang sudah pernah menemukan huruf Lemurian dan membacanya? Atau Kang Diki penemunya? Ya, sayalah penemunya. Oke.
kalau penemu gitu kan. Saya penemu. Makanya sampai sekarang saya bisa bikin teknologi-teknologi yang terus berkembang. Oke. Semestalah guru yang paling bisa dipercaya. Riwayat penemuannya bagaimana sampai kepada prasasti itu? Sebetulnya semesta itu selalu memberikan petunjuk pada kita apabila kita mau membuka diri. Karena selama ini manusia itu tidak diajarkan caranya bagaimana bersatu dengan semesta. Makanya saya mengajarkan suatu trik atau cara yang namanya profiling universe. Bagaimana kita bersatu memprofile universe ini. Nah, saya bikin training untuk melatih itu. Ya, singkat kami di training, Kang. Beberapa menit, gimana caranya? Nah, caranya bagaimana kita mengikuti pola-pola universe yang ada di semesta ini. Jadi tubuh kita itu semua adalah detektor universe. Kita tidak memunculkan detektor universe-nya itu. Nah, itu harus dibantu. Karena selama ini kan bingung kalau misalnya saya jelaskan seperti ini. Harus sambil praktek, Mas. Oh, dari jauh disentuh gitu bisa, Kang? Bukan itu, tapi harus langsung. Harus secara langsung, kita bergerak secara langsung. Dan kita akan mengajarkannya secara kontak dengan universe secara langsung. Kalau secara begini paling teori doang. Ya. Karena kita langsung mengajarkan semuanya untuk bersaksi, untuk memprofiling universe ini, berbicara dengan semesta ini. Karena semua petunjuk-petunjuk yang benar-benar objektif dan menjadi karya nyata, dan benar-benar kuat untuk merubah segala sesuatu yang ada di semesta ini adalah semesta itu sendiri. Itu dibutuhkan waktu berapa lama untuk sampai bisa profiling universe itu? Untuk sementara sih hanya paling seharian training saja, Mas. Karena kita akan berbicara tentang jauh ke dalam diri dan jauh ke luar juga. Kita mengenal dulu diri sendiri dong, Mas. Sebelum kita mengenal yang lain. Kita ke dalam dulu, barulah kita keluar. Nah, setelah kita mengenal dengan diri, kita akan mulai berbicara dengan universe itu. Kita merasakan dulu saja pergerakannya. Mungkin kita bisa merasakan bagaimana sih sebetulnya universe ini benar-benar bergerak, begitu kan. Kenapa sih ada yang namanya gravitasi? Kenapa planet ini bisa mengikuti terus berotasi dengan matahari? Ada orbitnya dan sebagainya. Yang mempertahankan orbit ini apa sih? Gitu kan. Energi apakah itu? Nah, kita bisa merasakan energinya, Mas. Nanti kita bisa merasakan energinya. Karena di tubuh kita pun ada energi itu. Tinggal bagaimana kita mulai menguatkannya. Karena tubuh manusia itu ada yang ngeblok, Mas. Ada yang ngeblok? Ngeblok namanya bakteri purba, namanya bakteri clad. Di sel mitokondria manusia itu ada satu bakteri purba yang namanya clad. Nah, bakteri itulah yang pelan-pelan kita kikis sedikit demi sedikit sehingga kita akan menjadi manusia yang sebenarnya. Beliau ini pengikutnya ribuan loh, Mas Pri. Ora bahen-bahen. Nah, setelah itu semua yang belajar ini tuh sudah bisa merasakan sendiri. Karena setiap manusia pada fitrahnya itu bisa. Fitrahnya belajar menjadi bisa ya? Mempelajari. Oke. Karena kalau belajar dia hanya sekedar imla saja. Di depan itu belajar. Tapi kalau mempelajari itu lebih dalam lagi. Iqra itu ya? Iya, Iqra. Oke. Membaca itu bukan hanya membaca sekedar membaca tulisan. Tapi dia benar-benar membaca, mempelajari semuanya secara mendalam. Karena semestalah petunjuk yang sebenarnya. Ketika menemukan prasasti itu sejarahnya gimana peristiwanya? Sampean mimpi, sampean mendengar sesuatu, sampean apa? Apa yang dialami? Enggak, yang dialami adalah frekuensi. Jadi kita bisa mengikuti frekuensi dari semesta itu. Ikuti saja kemana. Seperti kita mencari yang namanya peradaban-peradaban yang ada di bawah tanah. Setiap manusia itu punya petunjuk. Setiap manusia itu ada unsur tanah, unsur air, dan sebagainya. Dan semua terkonek dengan semesta. Begitu terkonek itu langsung ada petunjuknya di sana titik tertentu ada prasasti gitu. Seperti kita mencium baunya ikan peda atau ikan asin. Nah, kita kan penciuman kita bisa membedakan, oh ini ikan asin. Dari mana sumbernya? Begitu. Hanya ini bedanya frekuensi. Ya. Nah, akhirnya saya ikuti terus, akhirnya ketemu. Kemudian seperti di Bali. Di Bali kita bisa menemukan banyak tempat-tempat yang memang energinya sangat kuat. Kemudian di Jawa Barat juga. Ke Mesir juga saya sampai ke sana. Kemudian ke Jepang, ada suatu temple dan sebagainya. Kita menemukan sumber energinya di mana dan sebagainya. Jadi saya memang keliling dunia. Karena tugasnya ya untuk kemana-mana itu. Karena sekarang sedang ada COVID dan masih banyak. Nah itu sebetulnya. Nah untuk COVID ini saya juga sudah ada itunya untuk mengantisipasinya. Setahun yang lalu saya sudah buat, karena ini sudah terbaca sebelumnya, Mas. Ada petunjuknya? Ada petunjuknya. Sebelum terjadi? Sebelum terjadi. Wow. Jadi, nah saya bikin akhirnya itu.
obatnya. Tapi begitu saya upload di YouTube, langsung YouTube hapus itu dalam waktu 1 minggu. Nah, seperti yang tadi Mas Pri bilang, ketika yang namanya orang-orang menemukan hal-hal semacam begini, ada beberapa kebijakan dari perusahaan-perusahaan atau kartel-kartel yang besar, dan ini adalah ancaman. Ketika ini sudah menjadi ancaman, ini akan mereka blok dalam bentuk regulasi-regulasi. Ya, contohnya, ketika energi sudah dari air seperti ini, itu kan jadi sangat murah. Orang tidak bisa lagi menekan orang lain dengan menggunakan yang namanya jualan energi. Ada lagi, ketika petunjuk dari semesta itu bagaimana mengobati diri sendiri, bagaimana menyeimbangkan diri sendiri. Penting itu. Gimana tuh, Kang? Itu kita harus mengenal dulu bagaimana diri, karena tiap orang itu punya kekhasan, tiap orang itu unik, dan tiap orang itu ketika sudah mengenal dirinya sendiri, dia akan bisa menyeimbangkan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Itu menjadikan dia tidak pernah sakit. Sakit, tapi dia bisa mengobatinya. Karena setiap manusia itu kadang-kadang suka kelelahan juga kan dia. Jadi dia bisa sembuh secara cepat lah. Misalnya begini, ketika diserang bakteri, ketika dia dalam keadaan kelelahan kan itu bakteri bisa menyerang ke dalam. Ketika dia diserang virus, ketika dalam keadaan kelelahan bisa dia stres misalnya. Karena ditekan berbagai macam yang namanya deadline dan sebagainya. Di sanalah manusia itu akan turun kekebalan tubuhnya. Ya, virus, bakteri itu bisa masuk, bahkan racun-racun dari makanan halal sekarang itu kan sekarang dihalalkan dulu, bukan ditoyibkan dulu ya, Mas. Iya. Ya kan harusnya makanan itu toyib dulu, bukan halal gitu kan. Baik dulu untuk tubuh baru dibolehkan, begitu kan, Mas? Iya. Ya, makanya kenapa sekarang orang-orang itu sakit dari makanan yang halal begitu ya. Iya. Nah, saya akhirnya bikin itu makanan-makanan yang toyib. Saya bikin yang namanya Zentriazan, suatu komunitas yang membuat segala sesuatunya itu menjadi toyib, begitu untuk baik untuk tubuh, itu baik dulu untuk tubuh. Jadi jangan dibolehkan dulu sebelum itu baik, begitu loh. Sekarang dibaik-balik gitu loh. Mas Pri, jenengan kalau berargumen, bernarasi kan panjang lebar seolah-olah memang paham betul. Ya. Padahal ngapusi. Cocok. Kalau lihat beliau konsistensinya dengan segala keterangannya yang rigid itu dengan baik itu, ini klaim sepihak itu porsinya seberapa, Mas? Saya sudah dengan bahasa metafisik kalau memahami Kang Diki ini ya. Wah. Kalau dengan bahasa tekstual bisa edan saya. Bukannya dari dulu edan? Setengah. Iya. Mumpung kita ketemu Kang Diki, tolong bangsa ini terutama kalau tidak bangsa ini juga kami ini dulu. Tolong Gus Chandra ini diberi ruang yang ingin saya konfirmasi pada Kang Diki itu soal klat itu. Iya. Klat ini pemberatnya kejiwaan, fisik atau keduanya Kang Diki? Dua-duanya. 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 Kalau keduanya, prosedur seperti apa yang harus kami tempuh dan bisa Kang Diki ajarkan setidaknya juga untuk kami ini. Begini, saya jelaskan dulu tentang bakteri kladnya ini. Ya. Sebetulnya di tiap tubuh manusia itu ada suatu bakteri yang menjadi bawaan. Di mana bakteri itu di dalam sel mitokondria, di dalamnya itu yang paling dalam. Nah, itu ada suatu bakteri yang menghambat si energi manusia. Ini ada penelitian tahun 87, Ken and Wilson. Jadi di 1 cm kubik sel mitokondria manusia itu tanpa yang namanya bakteri klad ini, itu bisa menghasilkan listrik 200.000 volt. Jadi bayangkan, Mas Chandra, Mas Pri, dengan dicolokkan yang namanya set itu ke sini, yang namanya steker ke dalam itu bisa menghidupkan satu kota. Yeah. Itu caranya kita harus mulai mengikis klad ini. Caranya itu adalah dengan mengatur yang namanya asupan oksigen ke dalam tubuh kita, mengatur, dan itu dibutuhkan yang namanya latihan. Meditasi, Kang? Bukan hanya itu saja, kita butuh hal-hal yang lain. Karena sebetulnya fisik itu seperti tadi yang Mas Pri bilang itu secara metafisik pun itu ada hubungannya. Dan ketika akselerasi sel tubuh kita itu sudah menguat, itu akan berhubungan dengan yang namanya pola pikir kita pula. Karena sel otak kita itu akan mulai aktif. Bayangkan sel otak kita yang aktif cuma 2,5%, Mas. Wow, Mas Pri malah setengah. Itu kamu malah nggak pakai otak kadang-kadang. Kalau begitu namanya bukan Pri GS lagi, tapi Primata. Tapi ngombe.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Saya sambung. Maka Kang. Ya, lanjut. Nah, jadi ketika itu sudah mulai terakselerasi dengan baik dan benar, kemampuan manusia itu akan terus meningkat. Sehingga manusia itu akan mampu berpikir dengan baik lagi. Makanya tadi secara fisik dan secara kejiwaan, terus secara pengetahuan dan mental pun manusia itu bisa terkonek dan dia bisa punya kemampuan yang lebih. Nah, kemampuan lebih inilah yang akan bisa merubah sesuatu. Berarti bakteri klatmu membesar, Mas Pri. Kemampuan berpikirmu berkurang. Terus ini bakteri klat ini siapa yang menemukan, Kang? Nah begini, ini cerita dari awal. Sebetulnya cloning itu sudah diketahui manusia sejak manusia itu ada. Oke. Karena cloningan pertama itu adalah Siti Hawa. Kan dari rusuk. Ya. Iya. Dan manusia itu adalah alien di planet ini. Wih. Bayangkan, Adam itu kan didatangkan dari luar ya ke sini ya. Oke. Kan bukan penduduk asli planet bumi kan dia. Nabi Adam itu ya. Iya. Nah, jadi sebetulnya kita ini banyak yang di-clone dan itu banyak yang dirubah. Kenapa yang namanya manusia itu cerita-ceritanya itu dulu itu banyak yang luar biasa dan sebagainya. Apa yang terjadi pada masa sekarang? Nah, si Kladje itulah yang semakin lama semakin membesar, semakin banyak. Apa yang menyebabkannya? Makanan-makanan satu. Kedua, atmosfer. Ketiga, pola hidup. 4, stres dan sebagainya. Jadi banyak sekali hal yang membuat si Klad itu semakin lama semakin membesar. Dan tahukah bahwa segala sesuatu itu ada yang mengaturnya. Mengaturnya itu bukan Sang Maha Menjadikan, bukan. Tapi manusia sendiri yang membuat hal ini terjadi. Makanan yang tidak sehat, yang mengandung pengawet misalnya. Ya. Makanan-makanan yang asjad atau asal jadi. Makanan-makanan yang penting enak tapi tidak bermanfaat. Makanan-makanan yang halal tapi tidak thayyib. Nah, itu semuanya itu menyebabkan si bakteri itu semakin lama semakin membesar, membanyak. Akhirnya terhambatlah manusia. Ya, ini tidak hanya benar omongannya, Mas, tapi apa ya, Mas, mengingatkan kita pada makan yang baik, pola hidup yang baik ya. Nah, terus yang kedua, frekuensi seperti ini tuh membuat gangguan juga ke tubuh kita. Oke. Bayangkan, handphone itu kan menggunakan gelombang mikro atau microwave. Ya. Coba dilihat di BTS. Coba kita simpan ayam di depan antenanya. Itu matang, Mas. Wah. Makanya kenapa sekarang seolah-olah bumi ini kenapa sih semakin panas? Ternyata itu dari itu semua. Jadi teknologi manusia. Sebetulnya dari dulu itu teknologi yang sangat canggih itu sudah ada. Tapi sekarang kalau misalnya kita mau buat lagi, nah itu membutuhkan yang namanya peralatan-peralatan yang memang sejak dulu itu sudah dikembangkan. Nah itu makanya sekarang saya buat satu persatu. Perlahan-lahan saya buat satu persatu. Tapi tantangannya luar biasa banyak. Itu luar biasa banyak tantangan. Itu yang terjadi apa? Sehingga kita mengalami kemunduran peradaban. Lihat, seolah-olah teknologi itu maju. Padahal sebetulnya tidak. Dulu mungkin Mas Pri atau Mas Chandra itu dengar bahwa manusia itu bisa melakukan ini, ngobrol dari jarak jauh secara pikiran gitu, atau telepati. Telepati. Ya. Padahal sebetulnya itu ada semacam nanoteknologi yang diimplankan di otak kita, Mas. Siapa yang mengimplan? Mengimplannya itu adalah kaum-kaum leluhur yang mengetahui persis teknologi tersebut. Dan karena begini, coba lihat nanti di internet bahwa ada satu reaktor nuklir yang sudah berumur 1,7 miliar tahun di Gabon. Jadi sejak dulu yang namanya teknologi itu sudah luar biasa. Nah kalau misalnya Nabi Adam atau Adam itu gurunya adalah Allah, mungkin nggak bahwa dia itu bisa bikin teknologi canggih? Ya sangat mungkin. Allah mengajarkan segala sesuatu. Betul. Makanya kenapa dia bisa mengkloning dirinya kan ya dari rusuk jadi yang namanya perempuan. Itulah kenapa kita tidak pernah jauh-jauh membahas hal itu. Hanya sepintas-pintas saja. Akhirnya kita hanya didoktrin dan didogma. Lalu akhirnya kamu harus yakin, kamu harus iman, kamu harus percaya. Akhirnya manusia sendiri menurunkan yang namanya arti iman itu sendiri. Di downgrade iman itu di downgrade. Jadi arti iman itu hanya sekedar kamu percaya. Padahal sebelum iman itu harusnya bersaksi dulu. Ya. Seperti ini tadi. Orang mungkin, ini Kang Diki katanya bikin baterai dari thorium. Itu kan baru katanya. Nah setelah melihat sendiri itu namanya bersaksi. Nah setelah bersaksi barulah kita secara mata pun melihat dan secara ini pun semuanya terlihat. Jadi akhirnya itulah yang namanya iman.
Nah, ini kita beriman, bersaksi, lalu beriman. Ini enggak, kita dipaksa hanya sekedar percaya. Karena iman itu bukan hanya percaya, tapi iman itu dari exploring. Nah, ketika kita sudah mengexploring, lalu kita mulai bersaksi, nah di sanalah kita mulai bisa meningkatkan diri. Dan ketika kita sudah meningkatkan diri, di sanalah kita jadi manusia. Wow, manusia paripurna, al-insan al-kamil. Nah, harusnya begitu. Oh. Mas Pri, ini seiring sejalan dengan pemahaman agama ya Mas? Ya sebetulnya kalau kita mau rendah hati, apa yang tidak agama itu sebetulnya? Ya. Oh. Karena agama itu aturan gawe manusia. Dan agama itu diturunkan oleh suatu zat yang maha menjadikan. Dan sang maha menjadikan itu selalu berbicara tentang keniscayaan. Keniscayaan inilah yang tidak akan bisa dibantah. Jadi kalau masih bisa dibantah, berarti itu bukan buatan dari sang maha menjadikan. Ya, tidak terbantahkan kebenarannya. Betul. Jadi seperti kalau siang itu terang, orang tidak akan ada bisa protes. Manusia hidup dari oksigen, itu orang tidak ada yang protes. Manusia butuh makan, orang tidak ada yang protes. Yang semua sepakat, yang semua melihat sendiri, yang semua merasakan sendiri, itulah keniscayaan. Dan kalau misalnya suatu agama atau aturan gawe manusia yang tidak sesuai dengan keniscayaan, mohon maaf, sepertinya itu bukan dari sang maha menjadikan deh. Oh iya. Nah, tapi ketika panjenengan menghasilkan temuan-temuan baru, temuan berikutnya, pasti akan berhadapan-hadapan dengan dunia intelektualitas, dunia akademisi, dunia yang sangat ketat rumusan-rumusannya, sehingga harus memenuhi kaidah mereka, yang jika tidak memenuhinya maka dianggap bukan penemuan ilmu pengetahuan. Ya, apakah itu penting? Itu tidak penting, Mas. Oh. Jadi begini, orang boleh berbicara bahwa aku ini adalah sains, aku ini adalah ilmiah dan sebagainya. Tapi masalahnya, kalau yang dihasilkannya hanya sekedar makalah, itu akan menimbulkan masalah. Orang boleh mengatakan saya pseudoscience, itu tidak sesuai dengan ilmiah, tapi saya punya karya nyata, Mas. Iya. Mas Pri itu makalah nggak punya, masalah saja yang banyak. Mas Pri sampean kok terkagum-kagum, mau takon apa gitu loh, tanya apa? Klat itu sangat prinsipil sebetulnya kedudukannya untuk menyehatkan bangsa, ya Kang Diki ya. Ya, betul. Jangan sampai kita punya Kang Diki, kita sudah diiming-imingin pesonanya, lalu kita tidak diizinkan untuk ngicipin. Yang saya persalahkan nanti malah Kang Diki. Karena mempersalahkan orang lain itu lebih mudah daripada mempersalahkan diri sendiri. Nah, dirimu sendiri Mas Pri. Nah, memang maksud saya begitu. Iya. Masalahnya begini, saya mengajarkan semuanya pada orang-orang yang memang dia mau menerima. Tapi ketika mereka tidak mau menerima, itu sudah saya tidak urusan lagi. Itu pilihan. Oke, tidak memaksakan ya? Ya tidak, karena manusia itu hidup dengan pilihan-pilihan. Sang Maha Menjadikan itu sudah lengkap memberikan segala sesuatu pada kita. Tinggal kita memanfaatkannya. Tapi manusia itu banyak selalu saja merasa bahwa ini nggak lengkap loh dari Sang Maha Menjadikan. Kata orang Sunda itu artinya ngalelengit. Nah, Neta. Ngalelengit itu artinya dia itu seolah-olah merasa bahwa dia masih belum diberi apa-apa oleh Sang Maha Menjadikan. Oh, tidak bisa bersyukur. Iya. Kalau bersyukur sering mungkin. Nah, itu nggak pernah itu teman saya itu. di Indonesia apa Mas Pri? Mas Pri ini menyenangi akar giginya gitu. Wah, akar gigi, jenggot itu akar gigi. Mas Pri mau tanya apa? Kita kan juga sering tuh diiming-imingin banyak kekayaan-kekayaan yang hanya berakhir sebagai kontroversi itu. Ya. Ya.
Dulu ada air laut bisa untuk bahan bakar mobil. Ya. Terus Indonesia tidak menemukan pelajaran apapun selain kontroversi dan persoalan-persoalan yang agak politis di sana. Iya, iya. Lalu ada penemuan ini yang begini, begitu. Iya, iya. Nah, saya lelah kepada sebuah konfigurasi semacam itu di dalam konteks sosiologi kebangsaan ini. Iya, iya. Nah, saya usul saja Kang Diki, apa tidak penting kita tidak usah berhadapan-hadapan dengan negara, dengan kapitalisme, dengan sebuah kepentingan-kepentingan global. Kita buat tanah perdikan saja. Oh iya. Ya. Saya pernah bikin itu, Mas. Ya. Namanya Lemurian Village. Wah. Jadi ceritanya begini. Betul itu tanah perdikan. Jadi Lemurian Village itu, jadi semuanya sudah saya bikin free energy. Karena begini Mas, semua yang mengancam pada suatu kekuatan-kekuatan besar, seperti ya kapitalisme dan sebagainya, itu mereka sudah diuntungkan di sana, mereka sudah punya zona nyaman dan sebagainya, mereka sudah kaya di situ, mereka bisa menguasai orang dari situ dan sebagainya. Begitu kita muncul dengan penemuan baru ini, itu ancaman bagi mereka kan Mas. Oke. Nah makanya serangan-serangan seperti ini tuh tiap hari saya terima. Tapi saya jalan terus. Bahkan saya pernah dibom, mobil saya itu pernah dibom. Saya pernah ditodong M16 juga pernah, semuanya. Jadi saya akhirnya bikin yang namanya Lemurian Village. Lemurian Village itu di sana di sekitar Megamendung, di sana di Hammerang. Nah di sana sudah free energy. Jadi energinya itu mandiri. Kemudian semua perkebunannya organik. Dan semua tanaman-tanamannya organik, orang-orang sudah hidup bisa mandiri di sana dan sebagainya. Kasarnya kalau dunia ada krisis, tempat itu makmur begitulah. Nah, apa yang terjadi? Kok malah tanya? Ya, nah itulah saya ingin tanya pada diri saya. Oh ya, wes jawabannya ya. Nah, ketika itu sudah mulai berjalan dengan baik, biasa. Ada saja orang-orang yang tidak suka itu terjadi. Nah desa sebelah mulai iri, dengki, sirik, pidik, jahil, kaniaya. Nah di sana mulai diisukan bahwa itu adalah proyek Cina. Akhirnya desa sebelah nyerang ke sana waktu saya nggak ada. Akhirnya semua alat-alat saya dijarah semua, tempat itu dihancurkan, dan mereka pulang merasa sebagai pahlawan gitu loh. Bisa seperti itu ya. Nah makanya sekarang saya membuatnya seperti ini. Saya membuat community namanya Zentriazan. Di sana kita sudah bergulir yang namanya 146 produk dan itu semua buatan sendiri. Semua produk-produk itu kita mulai berputar di sana di dalam suatu kelompok dulu, di dalam komunitas dulu. Kita tidak keluarkan itu, tapi di dalam komunitas ini sudah saling memakmurkan dan semua produk-produknya itu adalah produk-produk yang baik untuk tubuh. Mulai dari sandang, pangan, papan, energi. Ini kaos pun dari serat bambu. Serat bambu? Iya. Kaosnya dari serat bambu dan sebagainya. Kita punya sendiri akhirnya sekarang. Kita mulai terus meningkat. Orang-orang itu meningkat dan semakin lama semakin banyak. Ya. Jadi kita sekarang punya suatu yang bisa membuat kita bertahan dari krisis seperti apapun. Nah, makanya ini yang saya mau bagikan secara perlahan-lahan. Ya, Karena kekuatan itu harus dari yang paling dasar. Ketika kita membangun adalah dari dasar. Kita akan membentuk fondasi-fondasi kuat di kerakyatan itu. Iya. Umat dulu yang penting. Umat sudah kuat, umat punya daya tawar. Karena selama ini umat tidak punya daya tawar, tidak punya daya bargaining. Ini kan negara demokrasi, demokratos ini kekuasaan berada di tangan rakyat. Harusnya rakyatlah yang punya bargaining, rakyatlah yang berkuasa. Tapi kenapa sekarang seolah-olah rakyat ini menjadi korban, menjadi objek-objek penderita? Nah, inilah yang harus kita kuat di sana. Kita bergerak terus. Akhirnya kita bisa membuat hal yang benar-benar bermanfaat bagi bukan hanya manusia, tapi semesta. Karena kita harus bersikap adil pula pada semesta. Kita memelihara semesta, berarti kita memelihara diri kita. Ya. Jadi semua yang namanya lemurian teknologi, secara perlahan-lahan saya munculkan di sini. Teknologi dari kaum leluhur kita. Tanah perdikan sudah pernah dicoba Mas Pri, gagal. Komunitas pun mungkin masih rentan terhadap sikap-sikap tidak suka. Terus langkah apa lagi Mas Pri? Mohon izin Kang Diki. Ini antara Anyer dan Jakarta. Ya, antara murid dan guru yang barangkali sebagai teman dialog ini akan meragamkan sudut pandang kita. Ada, ya kita ngerti siapa yang kita hadapi. Kita ngerti kekuatan mereka. Ini kalau iman bukan dasarnya berat.
Kalau hanya kalkulasi-kalkulasi ini dan itu, ya itu stamina kita akan berakhir sangat singkat. Nah, saya ditentramkan oleh sebuah teks Al-Quran. Kalau sudah begini nih Gus. Teks apa? Pembuat rencana-rencana besar dan jahat itu hanya akan kalah oleh dirinya sendiri. Ah, iya. Oleh tipu dayanya sendiri. Ya. Persoalannya kapan? Barang siapa yang makar kepada Allah, pada akhirnya dia akan memakari dirinya sendiri. Persis. Ini hiburan terdekatku baru itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana seorang Diki Zainal, ya, kepalanya ditodong F-16 itu. Oh, F-16 itu pesawat Mas, F-16. Biarin aja, enggak apa-apa deh. Ya. Itu. Mau jelek-jelek itu saya rawat itu. Ya kan cuman beda huruf. Ya, ya. Tetapi itu kan sebuah kontradiktori yang dramatik gitu ya. Hanya kepala saja. Kepala itu pistol saja cukup sebetulnya hanya untuk menakut-nakuti itu. Iya. Seberapa banyak kita punya stamina bahkan untuk Kok ngeheng? Lah, ngeheng ini. Sabotase itu, lemurian Oh, iya. sabotase. seberapa banyak kita punya stamina. Baleni, heng. Seberapa tahan kita kepada tekanan-tekanan bahkan rasa takut itu sendiri. Karena sebuah modal yang begini besar, keberanian kita diganggu saja, lenyap kecerdasan ini. Ya. Terus Kang Diki ini manajemen ketakutannya seperti apa? Karena ini penting untuk membuat indikator-indikator soal waktu itu. Ya, kalau kita digertak langsung mandek ya Mas ya. Oke, begini Mas. Takut itu kan permainan pikiran Mas. Takut itu manusia yang membuat ketakutan itu sendiri. Jadi sebetulnya takut itu adalah permainan pikiran ketika kita membayangkan sesuatu hal yang belum terjadi. Ketakutan manusia sebatas apa sih paling jauh? Mati Mas. Dan sekarang dibuat ketakutan-ketakutan baru. Setelah mati itu bagaimana dan seterusnya kan ya. Akhirnya komoditas manusia menguasai manusia yang lain adalah komoditas ketakutan itu. Dan sekarang pun film-film horor laku Mas. Ya. Ternyata ketakutan itu bisa dijual. Nah, untuk memanage itu semua, kita hidup hari ini dan detik ini. Oh, oke. Itu yang nyata pasti bagi kita ya. Iya, oke, saya ditodong. Kita hadapi. Oke, mobil saya dibom. Ya itulah resikonya. Orbit inilah yang terus kita mengikuti. Saya mengambil kata-kata Mas Pri tentang orbit. Kata-kata luar biasa itu, tuh sahabat sekali keluar tuh. Iya. Mas Pri itu sebetulnya orang bijaksana. Sebetulnya. Hanya orang-orang tidak tahu. Kang Diki. Temuan-temuan ini kan terus terjadi di negeri kita. Bahkan dulu waktu sekolah dasar kita sudah menerima pengetahuan bahwa manusia pertama itu memang dari Indonesia, Pithecanthropus erectus. Apa? Nah lupa. Ngapal kene suwe. Erectus ya. Erectus ya. Ayo. Salah sudah dia masalah ke Mas Pri. Oh harus karena beda. Erectus itu lain. itu hati-hati ya. Erectus. Iya. Itu beda lagi dengan ereksi loh itu Gus. apa itu? Aku nggak paham. Aku belum cukup umur itu. Ereksi itu tahu Mas? Itu sejenis buah kurma yang tumbuh di pohon toge. Jadi begini, Homo erectus itu begini, cerita tentang Homo erectus itu masih kontroversi sampai sekarang. Pertanyaannya kenapa Homo erectus itu saya ditemukan 1 atau 2 di satu tempat. Tidak ada kuburan massal yang namanya Homo erectus. Seperti Pithecanthropus, Paleojavanicus dan sebagainya itu yang ditemukan di Jawa. Beda dengan Ursus miligensis atau yang namanya kera. Nah, beda lagi dengan yang namanya ras-ras yang lain yang namanya homo-homo itu. Ya. Nah, jadi sebetulnya manusia itu luar biasa di sini. Kenapa? Manusia seperti kita dengan yang namanya Homo erectus itu seolah-olah ada missing link. Sampai sekarang penyambungnya kan belum ditemukan ya. Iya. Coba tanya ke mereka, kenapa ini masih di sini? Kenapa ini begini? Bagaimana kalau sebetulnya Homo erectus itu bukan dari sini? Tapi dari luar. Gitu ya. Karena manusia sendiri kan bukan penduduk asli planet bumi, Mas. Kan didatangkan ke sini ya. Iya. Manusia sendiri adalah alien. Kita ini Homo sapien. Itu didatangkan juga kan. Homo sapien itu apa ya, Kang?
Iya, yang suka makan sapi. Homo sapien itu kita. Kita ini yang Homo sapien, ada Homo erectus dan Homo sapien. Nah, Homo sapien itu yang seperti Pithecanthropus erectus dan sebagainya. Ada Homo sapien seperti kita yang sudah berubah menjadi seperti ini lah. Kita ini ganteng-ganteng dan sebagainya. Kecuali Mas Pri. Nah, itu kecuali katanya Mas Pri. Balikin lagi dong, balas dong. Kalau dibully itu balas dong Mas Pri. Jangan diam aja pasrah. Bukan pasrah, Kang. Saya ini kan sudah sampean sebut sebagai orang bijaksana. Jadi ya. Oh iya, iya. Yang sebelahnya masih bijak sini ya Mas. Ya. Manajemen tadi ketakutan itu sendiri begini. Ketakutan itu permainan pikiran. Jangan biarkan pikiran kita merekayasa hal-hal yang belum terjadi. Seperti orang takut ketinggian. Tidak ada sebetulnya orang yang takut ketinggian, Mas. Tidak ada. Yang ada orang yang takut ketika jatuh dari ketinggian itu, itu mendarat dari ketinggiannya. Orang membayangkan ketika jatuhnya, jadi dia gamang, hang gitu kan. Orang takut hantu misalnya. Nah, orang itu membayangkan ketemu hantu. Tapi bagaimana kalau misalnya orang-orang yang tidak percaya hantu? Begitu melihat hantu beneran, misalnya dia kuntilanak, orang pakai long dress. Itu tante-tante pakai long dress putih, cuek aja. Atau misalnya ketemu yang namanya pocong, lemper besar gitu kan. Gini Kang Diki, maksud dari pertanyaan saya tadi, di negeri ini kan sudah teramat banyak penemuan-penemuan yang menunjukkan kita memiliki silsilah bangsa yang luhur, yang tinggi. Betul. Tadi Pithecanthropus erectus di Sangiran, kemudian yang terbaru Gunung Padang. Ini kan menggegerkan dunia internasional. Sebenarnya lacak jejak dari Kang Diki terhadap temuan-temuan itu tuh menunjukkan apa sih? Kita ini bangsa yang bagaimana? Kita ini bangsa yang aheng, kata orang Sunda itu. Bangsa yang luhur. Memang asalnya yang dari peradaban itu dari kita. Seperti satu contoh, ada seorang peneliti, dia dokter, yang membuat buku Eden in the East, Stephen Oppenheimer, mengatakan bahwa asal DNA itu ya dari sini. DNA itu asam deoksiribonukleid, unsur-unsur yang membentuk tubuh manusia. Dari sini? Dari sini. Terus ada lagi Arisio Santos yang meneliti bahwa Atlantis itu ya di sini. Nah, ketika saya meneliti Gunung Padang itu saya membentuk tim yang namanya tim terpadu riset mandiri. Nah, di sana itu diteliti sampai Gunung Padang itu ternyata setelah di carbon dating itu luar biasa. Itu 15 meter dari permukaan itu di atas 20.000 tahun sebelum Masehi. Terus ke bawah lagi kan membangun itu dari bawah, Mas, bukan dari atas. Pasti lebih tua lagi. Dan di Gunung Padang itu di tomografi dan sebagainya. Di dalamnya itu ada apa dan sebagainya itu kelihatan semua. Nah, dari dulu teknologi kita itu leluhur kita itu sudah sangat luar biasa, Mas. Hanya teknologi yang tinggi itu tidak terlihat. Misalnya nanoteknologi yang bisa mengakselerasi sel mitokondria manusia sehingga bisa menjadi lebih kuat. Itu orang mengenalnya hanya sebagai pusaka-pusaka saja. Ini jimat, ini pusaka. Padahal sebetulnya itu ada nanoteknologinya di dalam yang bisa mengakselerasi sel mitokondria manusia. Sehingga manusia itu bisa menjadi kuat, bisa menjadi hebat dari sana itu. Oke, jadi jimat ini bukan tahayul ya, bukan khurafat, bukan musyrik ya? Ya, begini, musyrik itu ya, itu sih kita serahkan pada masing-masing orang lah. Jadi pendapat tentang musyrik, tentang syirik itu sendiri itu apa gitu. Zir itu atau dikenal dengan yang sihir itu sendiri itu apa dan sebagainya. Kebanyakan orang tidak paham. Jadi langsung dia menjudge, ini musyrik, ini syirik, ini menduakan Tuhan, ini kafir. Ya pertanyaannya, kenapa sih Tuhan itu cemburu pada buatannya? Nggak level. Jadi itu teknologi berarti ya, nanoteknologi. Nah, harus cocok dengan DNA-nya, makanya ada passwordnya yang orang sebut itu dengan mantra. Oke. Nah, tapi masalahnya itu harus cocok dengan DNA-nya. Kalau misalnya DNA-nya tidak cocok, mantranya juga tidak akan bisa. Taunya dari mana cocoknya? Ketika dipegang, dia akan bereaksi pada orang tersebut. Nah, sampai sekarang kan jarang yang begitu. Akhirnya dimunculkanlah yang palsu-palsunya. Begitu loh. Reaksinya apa, Kang? Nah, reaksinya dia akan mampu langsung berakselerasi dengan sel mitokondria. Hanya orang tersebut yang bisa merasakan, tergantung dari fungsi nanoteknologinya tersebut. Beda-beda. Begitu. Mas Pri punya pertanyaan apa lagi? Melengkapi kerinduan kita bersama ya. Kehadiran Kang Diki ini melengkapi kerinduan kita tidak hanya kepada masa depan, tapi juga kepada masa lalu. Ya, betul. Tepat. Ya. Yang itu harus berbuah pada kecerdasan masa kini. Ya, bijaksana benar. Ya, betul. Wah, ini kalau kita salah mikir gitu ya,
Ya. Aduh, biar pet Masa suaranya lalu ya, Mas. Baru bijaksana sebentar sudah langsung hang. Kang Diki itu bisa kita tafsirkan sebagai abs. Apa? Aduh, tadi keputus Mas. Suaranya keputus Mas. Halo. Saya Nah, ulangi. itu baru bijaksana sebentar itu udah nggak sanggup. Kalau kita tidak memahami Kang Diki ini dengan kecerdasan yang setara, itu akan menjadi absurditas bagi sebagian orang. Ya, absurd ya. Ya, absurd. Tetapi semoga acara humor sufi ini bisa menangkap gelombang itu. Mudah-mudahan Ya. dimudahkan. Agar jatuh bangun absurditas itu tidak benar-benar menjadi sebuah absurditas. Bahwa itu hanya karena kita belum ngeh saja sebetulnya. Ya. Dengan kehadiran Kang Diki. Jadi sebetulnya kalau di masyarakat NU, buyut saya itu namanya Hajah Siti Asikoh atau wanita pertama yang naik mimbar. Jadi saya ini cucu buyut dari Hajah Siti Asikoh atau Nyai Juasi. Jadi saya ini masih NU sebetulnya. Iya. Masih NU dan tetap NU ya Kang. Dan masih di dalam saya itu ada darah NU dan saya masih tetap NU. Satu pertanyaan terakhir Kang Diki. Iya, boleh. Di antara sekian banyak pengetahuan yang semuanya hafal di luar kepala, itu Kang Diki apa yang tidak tahu dan tergopoh-gopoh untuk menghafalkannya? Nah, itu pertanyaan yang saya sendiri nggak hafal dan tergopoh-gopoh. Itu natural bisa keluar gitu, omongan-omongan gitu. Nah, itulah semesta, Mas. Bersatulah dengan semesta. Itu dibutuhkan waktu berapa lama coba Mas bayangkan untuk membaca semua buku kalau memang harus membacanya? Jangan buku yang dibaca, Mas. Semestalah yang dibaca. Karena buku adalah pendapat yang ditulis. Tapi semesta adalah buku yang paling bisa dipercaya. Luar biasa. Terima kasih Kang Diki atas waktunya. Terus berkarya untuk umat manusia dan semoga sehat walafiat. Amin. Coklat kita, humor sufi, pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun.